Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Berikut saya tampilkan video cooking yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik Nanda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah bagusnya agar pembelajaran kita hari ini lebih berkah dan bisa bernilai pada, maka saya persilahkan kepada Ananda Ketua Kelas untuk memimpin doa. Kepada Muhammad Hilal, saya persilahkan. Teman-temanku, mari kita berdoa sebelum belajar dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik Nanda, saya cek hadirannya dulu ya. Andi Siti Najwa Yunus, Hadir Pak. Ahmad Asari Eka, Alvira Julieta, Hadir. Almira Ramadhani, Hadir. Muhammad Hilal. Hadir, Bu. Alhamdulillah Nanda sekalian, hari ini semuanya hadir. Itu menandakan bahwa kelas ini merupakan kelas yang bisa dicontoh dan diteladani, karena anak-anaknya semua lagi. Tepuk tangan dulu. Oke, baik Nanda, untuk memotivasi kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk. Mars Mansa. Sadar, mandiri, religius, inovatif. Yes, yes, yes. Baik Nanda sekalian, hari ini kita masih di materi cabang iman, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan
pengertian dan pentingnya mensyukuri nikmat sebagai bagian dari cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan baik secara lisan, tindakan maupun dengan hati. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dari mensyukuri nikmat terhadap diri sendiri, lingkungan, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, peserta didik menerapkan sikap syukur dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam situasi sulit, dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Anda sekalian, mengapa kira-kira kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa menjawab? Silakan berdiri Nanda. Karena begitu banyak hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Oke, tepuk tangan untuk teman. Jadi itulah tadi jawaban dari temannya, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Andai kata kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Makanya Nanda sekalian, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, silakan berdiri Nanda. Memperbanyak zikir dan mengingat nikmat Allah. Oke, betul sekali jawaban dari Ananda. Tepuk tangan dulu. Jadi baik Nanda sekalian, jadi salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memperbanyak zikir dan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa kira-kira dampak positif ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Dampak positif yang kita rasakan ketika kita bersyukur adalah hidup jauh lebih tenang. Oke, tepuk tangan untuk teman. Oke, baik Nanda sekalian, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka pasti hidup kita akan jauh lebih tenang. Baik Nanda sekalian, saya akan mengulang kembali materi tentang mensyukuri nikmat. Apa yang dimaksud mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat adalah sikap terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan andai kata kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan ketika kita jadikan semua air yang ada di muka bumi ini sebagai tinta, dan kemudian tinta itu kita gunakan untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tinta itu tidak akan bisa dipakai untuk menulis nikmat Allah. Dan selanjutnya, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu selalu berzikir. Jadi Nanda sekalian, saya harap dimanapun dan kapanpun kita harus selalu berzikir kepada Allah sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua, cara bersyukur yaitu merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana caranya kita merenungkan? Yaitu kita mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan. Contohnya, kita mengingat bahwa ternyata Allah memberikan kita dua mata. Bayangkan ketika Allah tidak memberikan kita dua mata, pasti kita tidak bisa melihat teman-teman kita. Kita tidak bisa melihat keindahan yang ada di dunia ini. Jadi kita harus renungi itu. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu bersikap qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Merasa cukup. Jadi segala nikmat, segala apa yang diberikan kita oleh Allah, maka syukuri. Kita harus selalu bersyukur. Karena kenapa? Insya Allah kalau kita selalu syukuri nikmat itu, maka niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara bersyukur kita yaitu sujud syukur. Kapan kita harus sujud syukur? Yaitu ketika kita menerima kenikmatan atau menerima hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan ketika kita selamat dari bencana, kita harus juga sujud syukur. Itu semua adalah bentuk cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu jangan selalu memperhatikan keadaan orang yang berada di atas kita, namun perhatikan orang yang keadaannya berada di bawah kita. Contoh, kita sebagai anak sekolah ya, kita ke sekolah misalkan naik motor, jangan kita lihat teman kita yang naik mobil bahwa wah, kenapa saya naik motor, dia naik mobil. Tapi kita lihat teman kita yang jalan kaki ke sekolah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah saya naik motor kaki ke sekolah, ada temanku jalan kaki ke sekolah. Yang jalan kaki apa kita harus bersyukur? Tetap harus bersyukur. Karena kenapa? Ada di antara teman kita yang mau berjalan tapi tidak diberikan kaki oleh Allah. Yang tidak ada kakinya apa tetap bersyukur? Ya tetap. Karena kenapa? Masih ada orang yang mau diberikan nafas tapi nyawanya sudah diambil oleh Allah. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini Nanda sekalian, maka kita harus tetap bersyukur. Kemudian selanjutnya, hikmah ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah akan menggandakan nikmat yang telah Dia berikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya Allah akan tambahkan. Namun barang siapa yang ingkar terhadap nikmatnya Allah, maka ingatlah azab Allah itu pedih. Jadi di dalam ayat ini kita bisa memahami Anda sekalian bahwasanya barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Namun sebaliknya, barang siapa yang diberikan kenikmatan lalu dia tidak mensyukuri kenikmatan itu, maka pasti Allah akan mengazab kita. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya tanya Anda sekalian, ada tidak mau masuk surga? Ya, tidak ada. Ya, pasti semua selama manusia itu normal pasti mau masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya tanya, mau masuk surga tidak? Mau. Kalau mau masuk surga, salah satu caranya adalah bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hikmah ketika kita mensyukuri nikmat Allah yaitu meningkatkan keimanan. Jadi semakin banyak kita bersyukur, maka insya Allah keimanan kita bertambah. Karena kenapa? Kebaikan itu seiring dengan keimanan. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka insya Allah maka semakin bertambah keimanan kita. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka insya Allah sangat berpeluang untuk masuk
masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya hikmah yang keempat yaitu hidup menjadi berkah dan terhindar dari penyakit hati. Mau tidak hidupnya berkah? Oke, pasti mau. Makanya perbanyak bersyukur. Dan insya Allah jika kita selalu bersyukur maka kita akan terhindar dari penyakit hati. Karena kenapa? Kalau kita syukuri apa yang kita miliki ya, kita tidak iri dengan apa yang dicapai teman kita. Jangan teman kita yang naik motor baru, kita yang kepanasan. Ya, apa kira-kira akibatnya bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah? Apa akibatnya ketika manusia itu tidak mengakui nikmat Allah? Yang pertama, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Anda, azab Allah itu sangat pedih. Jadi jangan coba-coba bahwa biar nih saya coba bagaimana azabnya Allah, bagaimana siksaannya Allah. Kemudian yang kedua, akibat bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah yaitu terkena penyakit hati. Jadi bagi orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan terkena penyakit hati. Baik itu iri hati, sombong dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Makanya kalau tidak mau kena penyakit hati, maka perbanyak bersyukur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, akibat bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah yaitu hidupnya tidak tenang. Kenapa bisa tidak tenang ya? Temannya naik motor baru ya, dia kepanasan, dia tidak tenang. Bagaimana caranya saya bisa mengalahkan dia? Saya juga membeli motor baru, padahal kemampuannya tidak mampu beli motor baru. Nah, itu yang membuat tidak tenang. Jadi usahakan kita selalu mensyukuri apa yang kita punya agar hidup kita jauh lebih tenang. Kemudian orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu mudah marah. Kenapa mudah marah ya? Karena perasaannya tidak tenang, sedikit marah. Karena kenapa? Dia mau mencapai apa yang dia tidak bisa. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Oke, baik Nanda sekalian, setelah penjelasan materi dari saya, kemudian selanjutnya saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Lalu setiap kelompok itu nanti diberikan tugas. Jadi kelompok nanti itu saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD itu Ananda sekalian silahkan rancang desain sesuai dengan materi yang saya bagikan. Setelah selesai dirancang di LKPD, kemudian Ananda sekalian silahkan desain di aplikasi Canva. Setelah mendesain di aplikasi Canva, saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil desain poster yang Ananda sekalian buat. Oke, selanjutnya saya langsung saja bagi kelompok ya. Kelompok 1 bagian sini, kelompok 2 bagian sini, dan kelompok 3 bagian sini. Paham? Oke, silakan bergerak berkumpul dengan anggota kelompoknya. Ini Anda sekalian, jadi alhamdulillah sekarang sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi saya bagikan pertanyaan atau judul dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama yaitu mengapa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kelompok 2 yaitu hikmah yang didapat ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kelompok 3 yaitu cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sudah paham semua tugasnya? Paham. Oke, baik. Saya bagikan LKPD ya. Lembar kerja ini Ananda sekalian silahkan buat peta konsep tentang sub materi yang sudah saya bagikan. Setelah selesai kita desain di kertas atau LKPD ini, maka silahkan didesain di aplikasi Canva. Paham? Paham. Oke.
Silahkan dikonsep ya, sesuai dengan judul masing-masing. Oke, ambil Muti. Bisa satu-satu orang, biasain Muti. Kita juga. Mensyukuri ada yang mau ditanyakan? Mengapa kita harus mensyukuri nikmat Allah? Ya, apa judulnya tadi? Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi judulnya di atas, nanti apa-apa yang semuanya itu kita kasih saja poin-poinnya ya. 1, 2, 3. Apa judulnya, Hilal? Cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Itu dia, di situ bunyinya cara bersyukur. Kemudian nanti poin-poinnya 1, 2, 3 ke bawah ya. Sampai boleh. Oke, baik Nanda sekalian, sudah selesai tugasnya membuat poster di Canva? Sudah. Oke, baik, kalau sudah selesai langsung saja ya. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dibuat dalam bentuk poster di aplikasi Canva. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asisa dari kelompok 1 selaku moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya serahkan saja ke teman saya untuk membaca hasil diskusi kami. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berkuasa dan paling besar yang memberikan kita nikmat tak terhingga. Dampak positif. Yang pertama, bersyukur dapat membuat kita lebih bahagia. 2. Bersyukur dapat membuat kita merasa berkecukupan. Ketiga, bersyukur dapat menghindarkan kita dari sifat rakus. Keempat, bersyukur dapat membuat kita termotivasi untuk melakukan amal salih. Kesimpulannya, bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Nanda, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan. Kemudian selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat bersama teman kelompoknya. Untuk kelompok 2 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hikmah mensyukuri nikmat Allah yang akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad Hasan. Hikmah mensyukuri nikmat Allah. 1. Meningkatkan kualitas iman. 2. Menghindari diri dari sifat kufur. 3. Menguatkan hubungan dengan Allah. 4. Meningkatkan rasa sabar. 5. Menghindarkan diri dari sifat hasad. Dan kesimpulan hikmah mensyukuri nikmat Allah, dengan mensyukuri nikmat Allah membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan ketenangan hidup. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2 yang sangat luar biasa. Kemudian kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Ananda kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada Ananda saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan kepada teman saya. Cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui nikmat Allah, menerima dan mengakui bahwa segala nikmat yang didapat berasal dari Allah. 2. Berbuat baik. Berbagi redesign ketika mendapatkan rezeki yang melimpah dan berguna bagi orang lain. Dan ketiga, rendah hati, merendahkan hati dan mengakui bahwa segala nikmat yang dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kesimpulan dari cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yaitu dengan berzikir, mengucapkan alhamdulillah, berbuat baik, sujud syukur, dan memperbaiki ibadah. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dulu. Pada kesempatan ini kita mengambil sebuah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya kita sebagai manusia wajib hukumnya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satu dari sekian banyak cara kita bersyukur yaitu kita memperbanyak berzikir, kita sujud syukur, kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Bahkan ketika kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah. Baik, Nanda sekalian, pada hari ini mungkin cukup sekian pembelajaran kita. Sebelum saya menutup, saya ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan sebagai manusia tentu kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Yaitu memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah. Kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Kemudian cara selanjutnya yaitu kita sujud syukur ketika kita menerima sebuah kenikmatan ataupun ketika kita selamat dari bencana. Dan ingat Nanda, bagi orang yang kufur, yang tidak mengakui nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengasap orang yang tidak mensyukuri nikmatnya itu. Makanya dalam keadaan apapun, bagaimanapun dan dimanapun kita harus selalu bersyukur. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Jadi sebelum saya menutup, saya mau Ananda sekalian mengerjakan asesmen akhir untuk menguji kemampuan akhir kita. Nanti saya bagikan di link dan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Oke, silahkan buka HP-nya dan kerjakan kuisis yang saya bagikan di grupnya. Saatnya Anda sekalian kerjakan asesmen akhir. Jadi saya tadi sudah kirim link, silahkan dibuka HP-nya. Ya, kemudian silahkan login di kita memakai aplikasi kuisis ya, atau bisa langsung klik kuisis. Kemudian oke ya, jadi silahkan login, buka saja kuisis di Google Chrome. Sekalian sudah masuk semua? Sudah. Baik ya, saya tekan start. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, silakan dikerjakan ya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah menyontek ya. Sesuai dengan apa yang kita ketahui. Baik, tertinggi yaitu Yasin. Kemudian ya naik posisi kedua Andi Mufli. Ya, semangat ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda sekalian. Tidak usah lirik-lirik temannya, ya. Karena masih Andi Mufli memiliki nilai tertinggi ya. Jadi di sini penilaiannya siapa yang cepat dan tepat, itulah yang paling tinggi nilainya ya. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, silakan dilanjutkan ya, sudah kemampuan kita.
sekarang kita bisa melihat siapa nilai tertinggi. Dan nilai tertinggi pertama yaitu Ananda Faiz Saki. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Faiz Saki. Kemudian nilai tertinggi yang kedua Andi Mufli dengan nilai skor 7.600. Kemudian peringkat ketiga yaitu Ananda Yasid dengan poin 7.230. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi itulah tadi hasil yang bagus nilainya. Silakan dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan. Yang masih kurang benar, tolong ditingkatkan lagi. Oke, baik Nanda sekalian, setelah asesmen akhir tadi, sekarang tibalah saatnya saya minta 1 atau 2 orang untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa melakukan refleksi? Oke, Ananda Hilal silakan. Baik, untuk kegiatan hari ini sangat menyenangkan. Bagaimana kita lebih mengetahui tentang bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan bagaimana kita lebih baik untuk bekerja sama dengan teman sekelas, cara-cara mengedit dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik Nanda sekalian, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa insya Allah pertemuan berikutnya kita masih mempelajari bab cabang iman, yakni submaterinya yaitu menjaga lisan. Jadi bagi Ananda nanti ketika pulang di rumah ada waktunya, silakan buka buku-buku atau referensi-referensi yang lain tentang menjaga lisan. Kemudian selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.